Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah beredar video demo tolak kebangkitan komunisme di Monas pada 21 Juni 2020? Sebuah video yang diklaim sebagai video demonstrasi yang menolak kebangkitan komunisme di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta, viral di Facebook. Video ini beredar saat DPR sedang membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang mendapatkan banyak penolakan. Video itu diunggah oleh akun Kadek Mulyawan pada 21 Juni 2020. Akun itu pun menulis, "Luput dari pantauan media, Monas menjadi loreng oleh pemuda Pancasila dan Ormas Islam." Hingga artikel ini dimuat, video tersebut telah ditonton lebih dari 275.000 kali dan telah dibagikan lebih dari 8.400 kali. Dalam video yang berdurasi 2 menit 44 detik itu, terdapat logo media BBC Indonesia. Tampak pula seorang jurnalis yang sedang mereportase sekitar 1.500 orang yang berjalan di Monas menuju Istana Negara untuk mengingatkan bahaya kebangkitan komunisme dan Partai Komunis Indonesia atau PKI, meski partai tersebut sudah dibubarkan pada tahun 1966. Terdapat juga ribuan orang yang berseragam loreng coklat hitam dalam video tersebut, yang membawa spanduk bertuliskan tolak kebangkitan komunisme. Aksi unjuk rasa itu menurut video tersebut digelar oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai Gerakan Bela Negara. Lalu apakah benar video tersebut merupakan video demonstrasi yang menolak kebangkitan komunisme di Monas terjadi pada 21 Juni 2020? Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim cek fakta dari redaksi Tempo melakukan pencarian video itu di kanal YouTube BBC Indonesia dengan memasukkan kata kunci komunisme. Hasilnya terdapat sebuah video yang sama dengan yang dibagikan oleh akun Kadek Mulyawan. Video yang berjudul "Liberal sama dengan PKI, kata peserta demo anti PKI" tersebut dipublikasikan pada 3 Juni tahun 2016. BBC Indonesia memberikan keterangan pada video itu sebagai berikut. Sekitar 1.500 orang yang merupakan gabungan massa, sedikitnya dari Front Pembela Islam, FKPPI, Pemuda Pancasila, Forum Umat Islam berjalan dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara untuk menggelar aksi menolak komunisme dan Partai Komunis Indonesia. Situs BBC Indonesia melaporkan bahwa aksi gabungan tersebut merupakan puncak meluasnya penolakan berbagai pihak atas upaya pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 1965. Simposium bertema mengamankan Pancasila yang digelar sebagai tandingan atas Simposium Tragedi 65 oleh pemerintah pada April 2016 yang lalu, ditutup pada 2 Juni 2016 dengan 9 poin rekomendasi, salah satunya menuntut agar PKI minta maaf kepada rakyat Indonesia dan juga negara. Simposium Nasional Tragedi 1965 diselenggarakan pada April 2016. Sebagai sebuah upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM berat, antara lain yang pernah terjadi pada tahun 1965, di mana ratusan ribu orang diduga terbunuh dalam kaitannya dengan pemberontakan PKI. Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Wijoyo, penyelesaian kasus tahun 1965 melalui penyelenggaraan simposium tersebut lebih menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan ini lebih objektif dan komprehensif. Jadi seperti memutar film mengenai peristiwa 65, kami mendengarkan apa yang terjadi sebelum peristiwa dan setelah peristiwa itu. Begitu katanya. Agus juga menilai peristiwa pemantaian besar-besaran pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu didasari motif tertentu dan dilakukan secara sistemik. Penyelesaian peristiwa 1965 menurutnya penting dilakukan karena Indonesia adalah bangsa yang besar, yang sudah seharusnya berani melihat masa lalu dan berbesar hati untuk mengakui kesalahan. Namun, penyelenggaraan simposium itu mendapat tantangan dari kalangan purnawirawan TNI dan sejumlah ormas. Bahkan Menteri Pertahanan saat itu, Ria Mizard Riyakudu, bersama para pensiunan tentara dan polisi menggelar acara yang menentang penyelenggaraan simposium yang digelar oleh Agus. Acara yang bernama Simposium Nasional Anti PKI itu dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta,
pada 1 sampai dengan 2 Juni 2016. Simposium ini pun menghasilkan 9 butir rekomendasi. Panitia berharap pemerintah mempertimbangkan rekomendasi tersebut bersama dengan hasil rekomendasi Simposium Tragedi 1965 sebelumnya. Unjuk rasa penolakan RUU HIP. Pembahasan RUU HIP memang menuai banyak kritikan. Sejumlah pihak mendesak agar RUU HIP dibatalkan lantaran di dalam draft RUU tersebut tidak terdapat ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI. Pada 24 Juni 2020, demonstrasi menolak RUU HIP pun digelar oleh massa yang beratribut FPI di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. 3 ormas keagamaan yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai RUU HIP tidak diperlukan. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Begitu kata Ketua Umum PBNU, Said Akil Siraj pada 16 Juni 2020. Berdasarkan pemeriksaan tadi, klaim bahwa video tadi merupakan video demonstrasi menolak kebangkitan komunisme di Monas. Video tersebut merupakan video aksi penolakan komunisme dan PKI pada Juni 2016. Aksi tersebut merupakan puncak meluasnya penolakan atas upaya pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 1965 dengan menggelar Simposium Tragedi 65 pada April 2016. RUU HIP rawan bagi perpecahan bangsa. Rakyat tidak tinggal diam. Perhatikan suara publik yang beredar di media sosial. Betapa kritisnya masyarakat menilai bahaya RUU HIP. Penolakan terjadi di mana-mana. Umat Islam dan kelompok anti-komunis menggelindingkan dan mengangkat isu kebangkitan PKI dan mengkhawatirkan Undang-Undang HIP kelak akan menjadi alat pengembangan paham komunisme, Marxisme-Leninisme secara terselubung. RUU HIP yang cacat yuridis, filosofis dan sosiologis tidak layak untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Muatan politik sangat kental. Partai pemenang pemilu mencoba menggoyang dengan bermain licik di RUU HIP. Rakyat tidak sebodoh yang diduga untuk mudah terkecoh dengan permainan ini. Secara yuridis, RUU ini bermasalah karena ditetapkan oleh DPR dengan rekayasa. Diketuk palu bulan Ramadan menjelang buka, dihadiri fisik hanya 41 anggota DPR. Kehadiran virtual yang tidak sehat dengan ruang sempit untuk menyampaikan pendapat. Pengambilan keputusan yang dipaksakan. Bagaimana ada satu fraksi? Artinya ada sejumlah anggota yang tidak setuju, lalu bisa diketuk palu dengan putusan aklamasi. Jelas melanggar hukum dan melanggar asas demokrasi. Secara filosofis, masalah ideologi negara ini tidak patut menjadi muatan sebuah undang-undang. Sebagai stat fundamental norm, persoalan haluan ideologi negara hanya bisa diatur pada tingkat konstitusi atau sekurang-kurangnya pada level ketetapan MPR. GBHN saja yang kontennya lebih rendah dari haluan ideologi diamanatkan oleh the Founding Fathers untuk menjadi kewenangan MPR, bukan DPR dan pemerintah. Secara sosiologis telah merebak penolakan publik atas RUU HIP, usulan awal PDIP ini. Bukan hal yang mustahil penolakan bergerak dari diskusi dan pernyataan politik menuju aksi-aksi unjuk rasa sebagai penggunaan hak rakyat yang dilindungi oleh undang-undang. Jika juga dipaksakan, maka kegaduhan baru telah terciptakan. Pemerintah tentu memiliki pekerjaan rumah yang tak perlu. Soal komunisme dan kebangkitan PKI adalah isu politik yang sensitif. Secara hukum, bisa saja nantinya dipilih upaya gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, skeptisme publik dapat mengambil pilihan lain. Unjuk rasa atau keduanya. Oleh karena itu, di samping ini menjadi ujian bagi DPR untuk mengubah peta konfigurasi kepentingan di dalam, juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk berpihak pada rakyat
dengan menolak RUU HIP menjadi undang-undang. Bila pemerintah lunak dan hanya ikut alur, maka rakyat dapat berasumsi bahwa RUU HIP meski merupakan inisiatif Dewan, tetapi kenyataannya adalah permainan juga dari pemerintah. Koalisi adalah kepanjangan tangan eksekutif di lembaga legislatif. Koalisi itu kolusi dan kooptasi. Demi mencegah terjadinya disintegrasi nasional akibat salah kaprah dengan bermain-main di atas ideologi Pancasila, maka sebaiknya diambil jalan opsional, yaitu pertama, DPR menarik kembali RUU ini dan tidak melanjutkan pembahasan dengan pemerintah, mengingat akan dampak buruk yang diakibatkan. Kedua, melanjutkan pembahasan tetapi dengan ujung keputusan tidak menetapkan RUU HIP menjadi undang-undang. Konsekuensi logis dari RUU yang cacat hukum, kezaliman filosofis, dan juga daya dukung publik yang minim. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang membutuhkan konsentrasi dan penanganan serius, janganlah ada kelompok kepentingan yang mencoba melakukan penelikungan atas ideologi Pancasila. RUU HIP ini dinilai sesat dan menyesatkan. Kita wajib menyelamatkan bangsa dan negara dari pengkhianatan yang selalu terjadi berulang-ulang. Lalu, apakah RUU HIP itu? Beginilah paham sesat Tritunggal dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, terdapat sintesis Pancasila sebagai bentuk baru Trisila. Trisila itu sendiri terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Disebutkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila bahwa Trisila yang kemudian terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong sebagai ciri pokok Pancasila. Sintesis yang dimaksudkan adalah menunjuk pada upaya penyatuan secara terselubung atas tiga hal, yakni materi, Tuhan, dan jiwa. Ketiganya merupakan satu kesatuan terintegrasi. Dan kemudian tersebut Tritunggal, Kebumen, singkatan dari keadilan sosial, budaya, dan mental.